Ya, pastinya karena memang satu lawyernya Nikita Mirzani adalah abang kita. Kita sama-sama alumni Dr. Jayabaya. Dan udah Beliau aslinya senior ganteng saya. loh daripada yang lawyer gitu. Beliau senior saya. Jadi sesuatu yang beliau lakukan insya Allah yang terbaik buat Nikita Mirzani. Tetapi apapun bentuknya, karena saat ini mahkamah yang tertinggi untuk mencari keadilan, kalau dulu hanya pengadilan, saat ini adalah no viral, no justice. Termasuk kakak kita nih yang selalu mengawal nih. Sama. Ya kan? Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu poin bagi para pencari keadilan, khususnya hari ini adalah Nikita Mirzani ya Kak ya? Iya siap, pasti. Oke, bentuk Kak Dedi sendiri nanti datang seperti apa nih? Maksudnya mau berharap juga nggak sih kalau DRG udah hadir? Dan kalau Kak Tessa tadi juga berharap DRG hadir, seperti apa nih? Kalau saya berharap kooperatif, ya kan, karena dalam konteks sidang keperdataan ini wajib dihadiri oleh prinsipal masing-masing. Apa sih tujuan hukum? Tujuan hukum kan yang pertama mencari kepastian, mencari keadilan, dan jelas peraturan Jaksa Agung, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Kapolri sebelum masuk kepada substansi pokok perkara diutamakan untuk mediasi. Kalau sudah ngobrol begini kan masa sih selama kita manusia ciptaan Tuhan nggak kebuka hatinya gitu loh. Jadi selama kita bisa duduk bareng, bisa ngobrol mencari solusi, ngapain harus ke pokok perkara? Yes. Toh manusia nggak ada yang sempurna. Mungkin kemarin aku hilaf, mungkin salah, ya udah saling memaafkan. Itulah fungsi mediasi diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016. Jadi wajib nih kedua belah pihak prinsipalnya wajib datang. Iya. Walaupun even though sudah menunjuk pengacara masing-masing. Jadi ketika masuk ruangan nih mediasi, kita sebagai pengacara di luar. Jadi prinsipal dengan prinsipal. Tapi kemarin Bang, kan aku bertanya waktu pengadilan pertama. Siap. Aku bertanya sama wartawannya, Bang kenapa nggak datang sama itunya, sama lawyernya? Katanya kenapa harus datang, kan udah diwakilin sama aku. Betul. Aku langsung bilang, oh begitu, baiklah. Karena aku pikir dia juga harus datang, tapi lawyernya ngomong kan sudah diwakilkan sama saya, kenapa harus datang? Nah, itu gimana tuh? Nah, itulah yang harus kita kasih pemahaman ya. Di dalam dunia persidangan ini, terutama yang berkaitan dengan keperdataan, itu peraturan Mahkamah Agung, catat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 wajib, ini hukumnya wajib dihadiri oleh prinsipal masing-masing, baik dari penggugat maupun tergugat. Dalam konteks ini adalah penggugatnya Nikita Mirzani didampingin kuasa hukumnya Bang Fahmi, kemudian tergugatnya RG didampingi kuasa hukumnya bla 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 brother kita gitu. Jadi wajib dulu nih, ya kan, makanya pasti kalau hari ini tidak hadir prinsipalnya akan dikasih kesempatan 3 kali. Setelah 3 kali barulah masuk ke pokok perkara. Artinya untuk mediasinya deadlock, balik lagi ke pokok perkara, langsung masuk persidangan, nanti dibacakan gugatannya, pihak tergugat akan jawab, kemudian penggugat replik, tergugat duplik, seperti yang saya jelaskan kemarin. Nah, berarti kan sekarang kan ini yang kedua Bang. Yang Kedua kedua. ini kan berarti mediasi. Masih menunggu, Kan berarti menunggu. masih menunggu Masih menunggu para pihak kan? Betul. Oke. Jika kata Bang 3 kali. Jika ini yang kedua, ini udah kedua nggak datang. Betul. Berarti nanti yang topik kan ketiga. Yang ketiga. Oke, yang ketiga jika dalam topik itu tidak datang juga, Deadlock. udah deadlock, pulang kita. Jadi Say. mediasinya tidak terjadi titik temu. Ya udah, nanti hakim yang akan memutus dalam proses persidangan. Silakan baca gugatannya, silakan jawab, silakan repliknya mana, silakan dupliknya mana, silakan buktikan mana bukti perjanjiannya, mana bukti WA-WA-nya, bukti petunjuknya yang berkaitan dengan gugatan wan prestasi. Gugatan wan prestasi itu bicara tentang perjanjian. Ya, isinya payung hukumnya adalah pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata. Apa isinya? Ada di situ berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian. Apakah dulu RG dengan NM ada perjanjian? Tolong dong NM, aku punya produk, tolong dong kamu iklanin, tolong dong aku tunjuk kamu sebagai ambasadornya, apa-apalah gitu kan, supaya produknya dia laku. Kalau memang itu ada dan itu terbukti nanti dalam proses persidangan, saya yakin 100% NM akan menang dalam proses persidangan. Apalagi kedua belah pihak tidak anak-anak, tidak di bawah umur, udah JJ, masih waras Yes. seperti ini. Gitu. Ada barang. Sekarang Kak, Oh, begitu cakep Bang? secara hukum, betul. Ya Allah, begitu
Bang. Betul. Jadi ada Tidak dewasa apa. ya. Iya. Jadi yang kedua adalah cakap secara hukum, udah dewasa. Jadi tidak diintervensi siapapun. NM sama RG memang kemauannya sendiri untuk mengikatkan diri. Yang ketiga ada objeknya. Objek yang dibicarakan apa? Skincare ya kan? Skincare. Skincare-nya kan jelas tuh ada. Kemudian ada klausul yang halal, bukan mencuri atau yang bertentangan dengan norma. Jadi kalau keempat unsur yang tadi terpenuhi, maka perjanjiannya sah dan saya yakin gugatan non prestasinya NM menang. Amin. Amin. Kalau memang ada, jelas. Oke Bang, tapi kan ini ada pihak-pihak dari kejaksaan dan polisi juga Oke, yang tunggu akan juga. dihadirkan. Oke. Ini seperti apa nih kalau Tadi tidak malam hadir juga? Saya udah diskusi sama Bang Fahmi. Jadi ini emang strategi yang bagus dari beliau ya. Kenapa? Kemarin itu P21 itu tidak jelas, ngambang. Padahal dari awal nih masa penahanan ini sudah mau habis. Kenapa pada saat injury time malah P21? Ternyata itu betul-betul dilakukan strategi yang jitu oleh Bang Fahmi untuk menggugah Jaksa Agung atau Kapolri. Kenapa ini berkas ini kok lama banget gitu loh? Kalau memang terpenuhi unsurnya cepatlah dipersidangkan gitu loh. Kalau memang enggak cepatlah di SP3 gitu. Jadi ada kepastian hukum, enggak menggantung. Kenapa? Udah perpanjangan 2 kali loh extendnya. Polisi jelas di dalam pasal 24 Kitab Undang Hukum Acara Pidana punya kewenangan untuk menahan 20 hari. Kemudian extend 40 hari. Setelah 60 hari selesai, maka polisi punya kewenangan juga nih untuk memohon kepada pengadilan. Maka dia mengajukan ke pengadilan, disetujui 30 hari pertama. Ternyata belum terpenuhi juga unsurnya. Harusnya kan kalau udah tidak terpenuhi ya udahlah di SP3 aja gitu kan. Atau karena mungkin ya ada sesuatu akhirnya dipaksakan lagi, perpanjang lagi mohon pengadilan 30 hari berikutnya. Nah desas-desus ya 30 hari kedua pun masih belum cukup juga. Alhamdulillah Bang Fahmi buat gebrakan baru, turut tergugatnya Jaksa Agung, Kapolri akhirnya langsung ada apa di kasus ini, makanya dinaikin P21 nya cepat supaya naik berkas tahap 2 supaya apa, supaya cepat dipersidangkan, supaya cepat disidangkan, supaya jangan lama-lama gitu. Karena apa, kita berpacu dengan waktu pidana ini kan nggak boleh melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang. Kalau melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang masa penahanan maka dia harus bebas gitu. Makanya kita lihat nih dalam proses persidangan nanti, ini kan sekarang sudah masuk nih, tinggal kita nunggu dakwaan kan. Nanti ada, kemarin ada 2 skema yang saya sampaikan. Ada yang disebut dengan putusan bebas dan ada yang disebut dengan putusan lepas. Apa putusan bebas? Putusan bebas ini nanti kalau memang dalam proses persidangannya pembuktiannya nanti Nikita Mirzani tidak terbukti, ternyata tidak ada unsur pidananya, maka itu dia akan bebas. Ya, atau fresh track bahasa hukumnya. Nah, yang kedua putusan lepas. Memang Nikita Mirzani terbukti menerima sesuatu dari RG, tetapi itu bukan satu tindak pidana. Ini adalah bentuk wan prestasi atau ada kesepakatan perjanjian. Maka dia akan bebas demi hukum konsla. Jadi ada perbuatannya tetapi tidak terbukti. Perbuatan itu bukan perbuatan tindak pidana tetapi wan prestasi seperti yang kita ajukan gugatan hari ini kita kawal. Oke, terima kasih Bang.